sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Apa kabar pemirsa yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol tinggi, apalagi yang sedang mengalami stroke? Jangan khawatir, Anda perlu menyimak perbincangan kita kali ini karena kita akan berikan solusi cara tepat untuk hidup lebih sehat. Bersama saya Aditya Herpavi, kali ini kami akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah seorang pesulap tanah air yang sudah biasa menghibur kita semua. Siapa lagi? Kita sambut Master Tarno. Ya, kosong ya. Kosong ya. Tolong bantu. Ya, Tolong dibantu ya. Tolong Bantu dibantu. ya. Oke. Kita bantu ya. Oke. Ya. Oke. Tutup. Bim salah, bim jadi apa? Prok, prok, prok. Nah. Ada banyak ini. Yang sudah hadir di studio bukan hanya Master Tarno yang didampingi oleh Mas Slamet, tapi juga ada praktisi kesehatan kita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Pretisia Sufarli. Apa kabar? Kabar baik. Salam sehat. Nah, seperti apa sih keseharian Master Tarno? Kita simak berikut ini. 1, 2, 3. Bim salah, bim jadi apa? Prok, prok, prok. Wow. Lumayan jadi begitu. Master Tarno, siapa yang tak kenal dengannya? Seorang pesulap tradisional yang namanya melejit setelah mengikuti ajang pencarian bakat pada beberapa tahun lalu. Kini, Master Tarno memang sudah tak sebugar dulu. Tetapi, ia masih berusaha untuk tetap produktif di usianya yang sudah 74 tahun. Namun, semangatnya ini harus terhambat karena serangan stroke. Master Tarno bercerita, ia sudah terkena stroke sebanyak 3 kali. Serangan stroke pertama terjadi pada tahun 2014, serangan kedua pada sekitar 2020, dan yang ketiga pada bulan September tahun 2024. Semua serangan stroke ini diduga akibat tekanan darahnya yang tinggi, dan dampaknya tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Master Tarno pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Ia sangat rindu untuk bisa beraktivitas seperti dulu saat dirinya masih sehat. Teringat sesuatu, Master? Memang saat ini kondisi kesehatan Master Tarno ini beliau sedang berjuang untuk bisa kembali pulih setelah terkena serangan stroke berulang. Yang pertama kali masih ingat nggak kapan? Lupa. Saya ingetnya tuh yang udah sembuhan dianya. Kalau yang kedua kalinya atau yang berulang itu pas kapan? Tahu peristiwanya masih ingat Pak Slamet? Covid masalah yang kedua tuh ya. Saya ingetnya itu. Pasca stroke yang pertama kali itu sudah terjadi pemulihan ya, makanya bisa kembali beraktivitas, bisa menghibur lagi. Iya. Dan setelah serangan stroke yang kedua, ada proses pemulihan lagi. Ada proses pemulihan. Bisa Sempat diceritakan udah mungkin, Mas Slamet? Udah bermain-main sulap juga udah berapa tahun lah. Ya baru kena serangan stroke yang ketiga ya baru kemarin ini September. Yang ketiga kapan tuh Pak? September ini waktu kita ada perjalanan event buat Akhir September misi ya? acara. Jadi September 2024? Iya. Baru banget. Baru banget. Oke. Belum- Kalau stroke-nya sendiri kan kalau yang 2 itu di kiri apa di kanan? Kanan. Kanan. dulu. Kalau yang terakhir ini yang terakhir ini yang ketiga ya kena kiri. Oke. Oke. Waktu yang ketiga nih stroke yang kemarin, Pak Tarno lagi ngapain? Nggak tahu hutan. Oh, Cirebon, nyari hutan. Oh, Mau ke Cirebon, nyasarnya lewatnya ke hutan. Nggak taunya Pak Tarno ada fobia dengan hutan atau gunung tempat yang sepi gitu. Berarti udah rasa nggak enak. Sebelum berangkat ke Cirebon, beliau sudah bilang, Pak Tarno, aku kemarin puyeng, pusing, mau Oke. jatuh, keliangan sebelum Baik. berangkat ke Cirebon. Oh, coba aja periksa dulu tensi darah, takutnya naik lagi kan biasanya kan kalau beli Itu obat tensinya berapa Pak? tinggi. Tinggi itu Tingginya berapa? 100 berapa ya? Hampir 200? Iya, hampir 200. Pokoknya Hampir 200. tinggi, terus dikasih lah. obat? Dia beli di apotek biasa aja, Di apotek nggak ke biasa. dokter. Master, pasca stroke yang ketiga kali, apa yang dirasakan oleh Master Tarno? Apa ada yang sulit digerakkan? Iya.
sebelah mana yang sulit digerakkan? Kiri, tangan kiri. Iya. Oh. Lemah ya? Oke. Agak lemah. Kalau kaki sebelah kiri bagaimana Master Tarno? Iya. Kalau kemarin sih nggak bisa diangkat. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan cerita seputar kesehatan Pak Tarno. Tapi sekarang saya mau ngajak pemirsa untuk main benar atau salah dulu. Konsumsi obat anti nyeri sembarangan dapat memicu komplikasi kesehatan. Jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Yakin? Yakin. Yakin ya? Yakin. Jawabannya memang benar. Obat nyeri atau sering disebut obat sakit atau obat pusing yang biasa kita beli itu memang konsumsinya untuk waktu tertentu, misalkan dipakai 1 kali, 2 kali, 3 kali, kok memang hilang tapi timbul lagi. Kok sakitnya hilang tapi timbul lagi, berarti tidak selesai sampai di sana. Artinya kita harus sudah berpikir lebih jauh. Obatnya salah tidak? Tidak salah. Obatnya ada efek samping kemana-mana? Bukan karena itu, tapi obat ini sendiri memang ada aturan pakainya. Waktu minum obat yang tadi tuh, yang obat anti nyeri tadi, hilang nggak sakit kepalanya? Hilang. Tapi apakah tensinya turun? Tentu tidak. Begitu obatnya tidak bisa bekerja lagi, selesai nih obatnya bekerja, tentunya sakit kepalanya akan timbul kembali. Ingat ya pemirsa, jangan dijadikan obat nyeri ini, obat anti nyeri ini jadi obat yang rutin. Banyak orang yang beranggapan, tapi kan nggak apa-apa, waktu saya minum kan dia hilang sakitnya. Benar, tapi pada dasarnya penyebab sakit kepalanya belum selesai. Satu lagi yang harus diingat, semua obat-obatan yang dikonsumsi secara sembarangan atau berlebihan, dia akan menyebabkan 1, gangguan pencernaan. Yang kedua, gangguan darah dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah gangguan pada organ-organ vital. Karena itu, pastikan kalau mengkonsumsi obat, walaupun obat yang memang dijual bebas, tetap harus mengikuti aturan yang tepat. Pemirsa, konsumsi obat anti nyeri sembarangan dapat memicu komplikasi kesehatan. Jawabannya adalah benar. Master Tarno itu diberikan obat untuk dikonsumsi rutin nggak sama dokter? Enggak. 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 Check up ke dokternya juga mungkin tidak rutin, Master. Hanya Oke. cek ulang, ambil obat ulang aja terus. Pas Iya, kemarin iya, saya iya. suruh, Master lebih baik dicek langsung sama dokternya biar obatnya tuh berganti lagi, jangan yang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Oke. Baru Master Tarno mau. Tapi diminum nggak tapi obatnya? Ayo jujur, Master, diminum nggak? Minum. Diminum secara rutin setiap hari. Secara rutin tiap hari. Pasca serangan stroke yang kedua. Kedua ini. Yang pasca kedua udah diminum secara Udah rutin. diminum. Oke, tapi dicek nggak tensinya secara rutin setiap hari? Enggak. 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 Sulit tidur nggak malam hari? Malam jalan. Udah pengen tembok. Nanti malam mau tidur saya jalan. Mau dibantu, diri. mau lihat? Oh, mau lihat, oke. Boleh dibantu Oh, ya? boleh. Bisa? Lepas. Iya. Pelan-pelan ya, jangan dilepas sekali. Pelan. Ini saya Berat berarti ya, Kalau yang kiri Pak ini Tarno ya, yang kiri agak berat lumayan ya. enak dia bisa ini. Tapi kalau kemarin kan diseret. Diseret banget. Terus sekarang udah Ini bisa udah mulai agak angkat. diangkat. Iya. Yang dikangenin tuh apa? jalan. 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 Ya, pengen Kangen bisa berjalan. jalan. Kalau nggak bisa jalan, emang nggak bisa sulap lagi memang. Lain. 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 Mana belum berencana. Emang kemarin juga kata yang ngobatin Pak Tarno nih suka nangis gak? Iya suka gitu kan. Masih ada gangguan emosional. Ditanya lagi suka ngeces gak? Iya ngeces. Dia bilang, begitu oh ya udah memang udah bawaan dari penyakit stroke-nya. Dari gitu penyakit kan, ya. stroke-nya, betul. Iya. Pak Tarno, kalau udah bisa jalan, Pak Tarno mau bikin apa memang? Yang pertama kali mau dikerjakan apa? Pengen sulap. Sulap. Pengen sulap. Pengen bisa menghibur lagi Master ya. Untuk Sekarang kan masih sulap juga kan masih sekarang? bisa sulap tapi untuk dari segi tangan yang sebelahnya kan belum bisa mengangkat benda yang dia punya untuk perform sulapnya. Itu yang paling bikin sedih ya Pak Tarno. Tapi dengan adanya seperti ini semangat untuk bermain sulap tetap ada. Tetap Terus, ada. untuk Betul. Master Tarno. Di sini kita sama-sama lihat ini asam uratnya ada di angka 8,8. Ini tinggi. Asam urat ini nggak hanya mengganggu sendi,
Ingat ya, asam urat ini bisa mengakibatkan pengentalan darah dan bisa memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Tensinya ada di angka 135/81. Harapannya nanti Pak Tarno pertama ubah gaya hidup dan angka-angka tadi harus bisa dikendalikan agar jangan sampai mengalami serangan stroke yang berulang lagi. Ini kan udah 3 kali nih. Semakin dia berulang, maka gejala sisa dari stroke-nya akan semakin berat. Intinya begini, kita akan bicara mengenai darah kental nih pemirsa ya. Ini yang mengumpulkan gula di sini yang diabetes, mengumpulkan kemudian tensi yang tinggi, kolesterol, asam urat. Nah, bisa dilihat sel-sel darahnya saja udah nggak berbentuk karena sudah saling menempel di sana. Nanti dia akan menggumpal, membentuk gumpalan di dalam darah yang kita sebut dengan nama trombus. Nah, si trombus ini kalau masuk ke pembuluh darah yang besar mungkin masih bisa lewat. Tapi begitu dia masuk ke pembuluh darah yang kecil, dia bisa menyumbat. Sumbatan di otak namanya stroke. Itu yang kejadian sudah 3 kali ya. Atau sumbatan di jantung namanya serangan jantung. Nah, di sini masuk peran teknologi laser. Teknologi laser ini akan membantu tubuh kita menguraikan yang namanya gumpalan tadi yang namanya trombus. Dia akan terurai sehingga bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil. Cara pakainya seperti dipakai sama Mas Adit. Nah, dipakainya di pergelangan tangan kiri. Nanti ketika dinyalakan ya, sinar laser itu dia ngikutin pembuluh darah nadi. Di sini kalau Master Tarno pegang ada denyutannya. Nah, sudah didesain sedemikian rupa agar menyinari pembuluh darah dan titik-titik akupuntur. Titik akupunturnya bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Kalau untuk pembuluh darahnya sendiri, nantinya sinar laser akan melalui berbagai lapisan kulit. Ketika dia nyampe ke pembuluh darah, yang dikerjakan adalah dia membuka si pembuluh darah. Karena terbuka, tadi tensinya yang masih tinggi bisa jadi lebih terkendali. Harapannya ketika Pak Tarno gunakan secara rutin, 1, tensinya menjadi lebih stabil. Lalu yang kedua, darahnya menjadi bagus, tidak menggumpal-gumpal, tidak mengental. Aliran darah menuju ke otak menjadi lebih baik dan lebih lancar. Proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu proses pemulihan stroke lebih baik agar jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Nah, sekali lagi saya akan mengajak Master Tarno juga pemirsa untuk menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, Master Tarno. Nah, penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali cukup dengan durasi 15 hingga 60 menit ya. Dapat membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES hanya dalam 1 alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Tuh ya, catat ya, di Indonesia. Untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan showroom resmi kami di Alam Sutra. Jadi Master Tarno juga pemirsa, kalau ada yang menawarkan produk serupa, datang ke rumah atau di counter di mal-mal, jangan mudah percaya ya. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mal ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Pastikan ya, Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Mas Tarno, Aditya juga mau tanya, pemirsa juga pasti pengen tahu. Ini sampai terkena stroke berulang, ini penyebabnya apa? Tidur. Subuh jam 3. Subuh baru tidur? Iya, baru tidur. Bangunnya jam? Bangunnya langsung paling jam 7 atau jam ada jam kalau misalnya kayak di panggilan kayak gini ya udah langsung tidur bangun. Tidur nggak teratur. Makannya teratur nggak, Master Tarno nih? Jamnya? Makan juga nggak teratur. Nah, Gorengan ini.
Masih. Oh, masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Kadang-kadang yang terjual bebas sekarang kan lagi trending Minuman nih, kemasan. minuman kayak Intinya teh-teh Pak gitulah Tarno yang belum berjalan pilih-pilih lah, belum diatur gitu pola makannya Iya. ya. Saya juga ada informasi penting nih. Tahukah Anda periode emas penanganan stroke? Pak Tarno pada Apa saat aja? terjadi serangan stroke yang ketiga, ada langsung ke rumah sakit nggak? Ke rumah sakit tidak, cuman ya ambil obatnya yang pernah dikasih sama dokter-dokter terus, tapi lupa diminumnya. Berarti tidak dilakukan pemeriksaan secara langsung ke rumah sakit, betul ya Pak Slamet ya? Iya, iya. Baru diperiksa ke rumah sakit itu kapan jadinya? Ya sebelum berangkat ke ini sih, belum berangkat ke Itu Kuningan. inisiatifnya Pak Slamet. Inisiatifnya Pak Slamet. Iya, saya Oh, nikah baik. sama ibu Berarti yang jaraknya satu. udah jauh ya, 1 bulan ya kurang lebih ya. bulan, iya. Sebaiknya adalah dalam waktu kurang dari 2 jam setelah curiga serangan stroke, pasien harus sudah diantarkan ke IGD rumah sakit. Semakin cepat semakin baik. Ketika dia sampai, karena butuh waktu 2,5 jam, diperkirakan untuk mengurus masalah administrasi, pemeriksaan, sampai ke masuknya obat-obatan. Perlu dipahami kenapa sih harus buru-buru, kenapa sih harus cepat. Karena dalam waktu 1 jam saja, total kerusakan saraf yang diperkirakan ada 120 juta sel saraf yang mengalami kerusakan. Apa yang terjadi ketika Anda telat dibawa ke rumah sakit? Maka otomatis gejala sisanya pun akan menjadi lebih berat, akan memperlambat proses pemulihan yang seharusnya. Yang kita takutkan adalah nyawa yang tidak tertolong. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah, ketika curiga serangan stroke, segera bawa ke rumah sakit kurang dari 2 jam sampai di IGD, maksimal 4,5 jam sudah mendapatkan pengobatan dari dokter. Orang-orang penyintas stroke ini punya keluhan mengenai tidur yang sulit. Kalau Pak Tarno ceritanya beda ya, karena sebelum stroke pun memang ternyata tidurnya memang sulit. Biasanya lewat dari jam 12 malam. Ini yang terjadi sebetulnya. Di dalam tubuh manusia sebagai sebuah makhluk itu ya, ada yang namanya irama sirkadian atau siklus sirkadian yang berjalan dalam waktu 24 jam. Di malam hari, hormon yang berkuasa itu namanya adalah melatonin. Dia yang akan membuat kita tidur dengan nyenyak. Kenapa butuh tidur dengan nyenyak? Karena memang waktu tidur ini adalah waktu di mana tubuh bisa merapihkan kembali semua organ-organnya ya. Kemudian memperbaiki lagi semua organnya. Nah, teknologi laser akan membuat melatonin yang dikeluarkan cukup jumlahnya supaya seseorang bisa tidur dengan baik, jumlah waktunya cukup dan kualitasnya juga baik. Dan kemudian teknologi laser ini akan dipakai di siang hari. Waktu di siang hari dia tidak akan membuatkan kita ngantuk, tidak. Kenapa? Karena di siang hari yang akan keluar adalah hormon serotonin. Ini adalah hormon terjaga yang membuat kita siap untuk beraktivitas. Dengan teknologi laser, serotonin akan dikeluarkan dengan jumlah yang cukup sehingga kita semua siap untuk beraktivitas. Di sini kita bisa sama-sama lihat ilustrasi penggunaan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri nantinya akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, mengoptimalkan fungsi pompa jantung, dan ada ekstensinya digunakan di area rongga hidung, penting digunakan oleh para penyintas stroke. Kenapa? Karena dapat membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Kenapa digunakannya pada di rongga hidung? Karena di hidung kita ini banyak sekali pembuluh darah kecil yang merupakan pintu menuju pembuluh darah di organ otak. Ketika Anda menggunakan intranasal, nantinya zat NO yang dihasilkan akan ikut beredar ke seluruh area kepala, khususnya ke organ otak. Yang dikerjakan adalah dia membuka pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ingat, aliran darah ini merupakan kunci yang penting. Kenapa? Karena darahlah yang bertugas untuk mengantarkan zat gizi dan oksigen untuk setiap sel tubuh kita agar dapat bekerja dengan baik. Harapannya adalah dengan Anda menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan dan juga intranasal secara rutin, nantinya dapat membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun yang berulang. Lalu yang ketiga adalah membantu untuk meningkatkan aliran darah ke seluruh organ indera, sehingga nantinya dapat menjaga indera penglihatan, indera pendengaran, terlebih lagi juga dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kepikunan. Dan yang terakhir bisa dimanfaatkan untuk
untuk Anda yang mungkin sering merasakan sakit kepala, migrain, vertigo, maupun sinusitis. Harapannya adalah ketika Anda gunakan secara rutin, maka kesehatan organ indera yang ada di area kepala, khususnya otak, dapat terjaga dengan lebih baik. Apa yang digunakan oleh Pak Tarno ini adalah teknologi laser yang kemudian dikombinasikan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. NMES sendiri adalah kemudian stimulasi elektrik ke arah saraf dan juga otot, makanya neuromuskular. Ingat ya bahwa sebetulnya yang rusak itu bukan ototnya, yang rusaknya bukan anggota geraknya. Tangan dan kaki ini tidak rusak, yang bermasalah adalah ternyata gitu ya, perintah dari otak ini tidak sampai ke alat gerak tersebut. Sehingga yang harus dirapikan sekarang yang pertama adalah alat geraknya harus kita rapikan. Karena kalau tidak digerakkan sama sekali, pertama ototnya akan mengecil. Dan di sini sebetulnya kita sedang berusaha mengingatkan kepada otak kita bahwa sebetulnya si otot ini nggak bermasalah loh, sarafnya nggak bermasalah, supaya nanti harapannya nanti perintah itu, perintah sinyal tadi dari otak kembali akan diberikan kepada alat gerak tersebut dan bisa digerakkan kembali. Jadi kalau dilihat seperti di ilustrasi ini, gerakan ini adalah gerakan pasif. Ini adalah gerakan yang kemudian terjadi karena tadi ada electrical stimulation, ada stimulasi elektriknya tadi. Tapi pada dasarnya harapan kita adalah membuat ototnya terjaga, sarafnya terjaga, dan nanti harapannya tadi yang kemudian perintah dari otak kembali diperintahkan kembali kepada alat gerak tersebut. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Supaya sampai kemudian nanti Pak Tarno sudah bisa menggerakkan lagi bagian tubuh sebelah kirinya lagi. Kita sama-sama lihat ya Pak Tarno, Pak Slamet, dan juga pemirsa bisa lihat ilustrasi berikut di mana penggunaannya dari satu perangkat yang sama. Anda bisa merasakan penggunaan teknologi laser, penggunaan teknologi NMES, dan intranasal yang bisa Anda lakukan secara bersamaan. Jadi dari sisi darah dan pembuluh darah kita perbaiki, untuk area kepala juga aliran darahnya kita tingkatkan, dan saraf dan otot kita stimulus dengan baik. Nah, ini cocok nih untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini masih berjuang pulih dari stroke. Ingat ya, harus dikejar dalam 6 bulan pertama agar proses pemulihannya dapat berjalan dengan lebih baik. Selain untuk para penyintas stroke, bisa juga Anda manfaatkan khususnya untuk yang mengalami hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat. Pada dasarnya adalah kita ingin atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih, Mbak. Iya, Sama-sama. sama-sama Pak Tarno. Aku dikasih kesehatan. Terima kasih banyak. Iya, Mudah-mudahan sama-sama Pak, sama-sama. saya bisa menghibur masyarakat. Insya Allah ya Pak ya. Aku Bisa juga kangen. Kangen ya. kangen ya. Semangat ya Pak Tarno. Semangat ya Master ya. Iya, semangat ya Pak. Apalagi dengan adanya terapi ini, insya Allah kedepannya Master Tarno bisa sembuh sehat lagi, akan menghibur masyarakat yang ada di luar sana untuk perform bermain sulap kembali. Oh begitu. Pemirsa, pembelajaran yang paling penting dari Pak Tarno mungkin adalah satu, bahwa kesehatan pasti yang paling utama. Yang kedua adalah bahwa kemudian menua itu sudah pasti, tapi menua dalam keadaan sehat begitu adalah suatu usaha yang harus kita usahakan. Pola hidup sehat sudah pasti tidak bisa ditawar, begitu ya Pak Tarno ya, Pak Slamet. Iya. Tapi yang paling penting lagi adalah gunakan teknologi yang sudah tersedia. Tadi yang kita ceritakan mengenai diabetes, mengenai hipertensi, mengenai stroke, semuanya berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Karena itu pastikan bahwa kemudian darah dan pembuluh darah ini sehat. Karena kesehatan darah dan pembuluh darah ini akan menjamin kesehatan hidup kita. Jadi pemirsa, upayakan dari sekarang pola hidup sehat yang kita kemudian padukan dengan teknologi laser. Master Tarno, juga Pak Slamet, dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada untuk menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit tentu dapat membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya.
Master Tarno dan pemirsa, produk Oculaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau Oculaser hanya tersedia melalui call center kami, website resmi kami, official marketplace, dan showroom resmi kami di Alam Sutra. Karena apa? Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall atau kunjungan langsung ke konsumen. Jadi pemirsa pastikan ya, Anda mendapatkan dokter laser atau Oculaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogo Mall. Ayo, segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.